mereka berdua pergi untuk melihat rumah yang ditemukan oleh Musang. Ternyata hanya sebuah gubuk yang tidak ada pintunya dan atapnya. Dindingnya pun retak-retak dan hampir rubuh. Marilah, hai sahabatku, kita melihat rumah yang kutemukan. Ketika melihat rumah yang ditemukan oleh serigala bagus, Musang berkata dalam hatinya bahwa ia harus merebut tempat itu dari serigala. Musang memanggil serigala lalu berkata, "Hai saudaraku, nasibmu buruk sekali. Rumah itu tidak berguna dan dalam keadaan bahaya." "Mengapa bisa begitu?" tanya serigala. "Jika kau sedang tidur, lalu datang seorang pemburu yang akan membunuhmu dan berdiri di depan pintu, bagaimana kau dapat keluar?" Serigala berpikir sebentar, lalu ia bertanya, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Ambillah tempatku yang banyak lubangnya, sehingga kau dapat keluar jika diserang oleh seseorang." Serigala itu sangat senang mendapat tawaran dari Musang. Akhirnya ia tinggal di rumah yang ditemukan oleh Musang. Pada malam hari tiba, datanglah badai yang sangat kencang. Hujan turun deras sekali sehingga membanjiri kamar itu sampai ke lutut. Serigala itu tidak dapat tidur karena ia kebasahan. Sedangkan Musang dengan lelapnya tidur di kamar rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Keesokan harinya, Musang melihat serigala dalam keadaan kedinginan dan badannya penuh dengan lumpur. Lalu ia mengambil air untuk memandikan serigala. "Mengapa kau tidak datang ke kamarku? Aku sudah menunggumu sejak malam," kata Musang. Lalu mereka pun pergi untuk berburu. Di perjalanan, mereka melihat sekawanan hewan ternak. Di sana, serigala langsung menyerang dan menangkap seekor biri-biri yang gemuk dan besar. Sedangkan Musang hanya mendapatkan seekor anak kambing yang kecil. Ketika melihat serigala mendapatkan anak biri-biri yang gemuk dan besar, Musang berkata, "Biri-biri itu gemuk karena banyak bulunya, padahal dagingnya sedikit. Sedangkan kau harus makan banyak karena badanmu lemah dan sakit akibat kejadian kemarin." Serigala itu pun setuju dengan usul Musang. Tetapi saat serigala memakan anak kambing itu, sedikit sekali daging yang ada pada kambing itu. Sedangkan Musang puas memakan daging biri-biri itu yang gemuk dan besar. "Aduh, aku masih lapar. Mari kita berburu ke desa terdekat untuk mencari makan." Akhirnya mereka berdua pun ke desa terdekat. Di sana mereka menemukan sebuah peternakan yang di dalamnya ada kambing dan sapi. Meh, mo. "Kalau kita masuk kedua bersama dan di dalamnya ada anjing penjaganya, kita tidak dapat keluar. Lebih baik kau yang masuk ke dalam duluan. Aku menjaga di sini." Serigala itu percaya dengan kata-kata Musang. Akhirnya ia pun masuk. Saat ia ingin menyerang hewan-hewan di dalam situ, ia mendengar suara pemilik peternakan. Pemilik peternakan itu berlari, mengepung dengan membawa berbagai alat pukul dan memukuli
ucap serigala. Itu semua atas kecerobohanmu. Coba saja kalau kau lari yang kencang sepertiku. Untung Tuhan masih melindungimu. Berdiamlah di sini. Aku akan berburu ke desa untuk membawakanmu makanan. Namun, ketika dulu tubuh, musang itu tidak kembali lagi. Akhirnya, dalam keadaan lapar, dia pergi mencari musang itu. Gimana ya? Saat dia di perjalanan, menemukan musang berada di dalam sebuah jaring. Badannya terikat oleh tali. Ketika melihat serigala datang, musang berkata, "Alangkah baiknya orang-orang itu mengikatku dalam tali-tali hiasan ini." Wah, beruntung sekali kau. Bagaimana